Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman di rumah, kali ini dongeng Islam anak muslim ingin bercerita tentang calon penghuni surga. Ya, siapa yang ingin masuk surga? Nah, pastinya semuanya ingin masuk surga. Tapi teman-teman, ingat, di bulan Ramadan ini, ya, teman-teman, apakah masih ada yang bolong puasanya? Ayo, siapa yang bolong puasanya? Ada yang bolong? Coba yang belakang itu. Wah, kelihatannya masih ngantuk. Sudah bolong belum? Belum. Ya, bagus. Ya, Kak Abu akan memulai dengan tepukan, ya. Tapi ingat, kalau bilang tepuk satu, semuanya harus tepuk satu. Tepuk satu, tepuk dua. Sekarang Kak Abu juga harus melihat apakah teman-teman masih ada yang loyo, masih ada yang lemas. Ayo, kalau misalnya Kak Abu bilang pegang kuping, semuanya harus pegang kuping. Yuk, sekarang semuanya pegang kupingnya. Mana kupingnya? Ayo, kedua tangan ke atas, sekarang di pinggang. Pegang pundakmu, pegang hidungmu. Wah, masih semua konsentrasi. Ayo, sekarang harus fokus semuanya. Ayo, kedua tangan ke atas, kalang di pinggang. Pegang kupingmu, pegang hidungmu. Mana hidungnya? Wah, masih konsentrasi. Kedua tangan ke atas, sekarang di pinggang. Pegang kupingmu, pegang hidungmu. Nah, ada yang masih megang yang lain, ya. Konsentrasi. Puasa tidak boleh loyo. Katanya menjadi anak yang baik, anak soleh, ya. Di bulan Ramadan harus semuanya berhati ikhlas. Berhati muli. Iya. Mau tahu ceritanya? Mau tahu tidak? Mau tahu? Ada yang tidak? Siapa yang mau tahu ceritanya? Saya. Siapa yang anak soleh suka ngaji? Saya. Siapa yang anak soleh, marilah dekat ke Abu. Siapa yang anak soleh suka ngompol? Wah, semuanya tidak ada yang ngompol. Karena di sini anak-anak SD semua, ya, tidak ada anak kecil, ya. Semuanya pasti senang semua. Tepuk tangan semuanya. Yang ceria tepuk tangannya lagi. Lebih keras lagi tepuk tangannya. Lebih kencang lagi. Wah, hebat-hebat semuanya. Semuanya anak-anak yang anak soleh semuanya. Tepuk dua. Tepuk tiga. Pegang kupingnya. Masih ada yang pegang yang lain, ya. Nah, teman-teman, mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Begini ceritanya. Ini adalah cerita tentang surat Ar-Rahman. Siapa yang tahu surat Ar-Rahman ayat 53 sampai 55? Nah, coba surat Ar-Rahman 53 54. Sesungguhnya orang yang baik dan yang jahat sudah dicatat oleh malaikat, dan orang yang bertakwa ditempatkan di taman-taman yang indah dan sungai yang bagus. Nah, 55-nya? Ah, Tempat-tempat itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. subhanallah, semuanya ikhlas, semuanya tahu surat Ar-Rahman 53 sampai 55. Tepuk tangan lagi. Dari ya, senyumnya mana senyumnya? Senyum simpulnya mana? Nah, mau tahu ceritanya? Siapa yang ingin menjadi penghuni surga? Begini ceritanya. Di zaman Rasulullah ada orang yang sangat miskin. Dia sangat miskin. Dia aja pergi ke musola memakai pakaian yang lusuh, memakai sarung yang lusuh. Dia pun pergi ke musola. Dia pergi ke musola. Sesampai di musola, Rasulullah mengatakan, "Hai umatku, lihat, saya melihat ada orang yang ingin masuk surga. Dialah calon-calon penghuni surga." Rasulullah pun berkata
seperti itu. Dia pun tidak menghiraukan Rasulullah. Dia langsung sholat berjamaah. Allahu Akbar. Semuanya khusyuk. Sholat berjamaah. Setelah sholat pun Rasulullah pun mengatakan lebih tegas lagi, hai umatku, lihat, di antara kalian ini ada calon penghuni surga. Lalu mereka melihat kanan kiri. Siapa? Rasulullah, saya keberatan. Kenapa kamu keberatan? Aku melihat dia itu tidak pantas masuk surga. Dia itu tidak pantas lagi masuk ke dalam masjid itu. Lihat saja pakaiannya kumuh. Rasulullah tahu ketika dia datang kemari, dia hanya menggunakan sandal jepit yang biasa teman-teman pakai, ya. Rasulullah, aku juga keberatan. Mana mungkin orang seperti itu adalah masuk surga? Nggak mungkin. Karena dia itu adalah orang yang tidak pernah bayar zakat. Dia juga tidak pernah menepati janji. Tidak boleh seperti itu. Ya, lihat. Orang itu tidak menghiraukan teman-teman yang lain. Tidak menghiraukan jamaah-jamaah yang lain. Dia pun pulang dengan sendal jepit. Bawa. Dia pulang seperti biasanya. Dia pun diperhatikan. Mana mungkin dia penghuni surga? Nggak mungkin lah seperti itu. Lihat sana, dia pakai sandal jepit. Dia pun nggak peduli. Hari berikutnya, ya kan? Dia pun pergi ke masjid, ke musala. Semuanya Rasul pun mengatakan, hai umatku, lihat. Apakah teman-teman melihat? Apakah jamaahku juga melihat? Ada calon penghuni surga. Lihat itu, calon penghuni surga. Semua cuma berteriak, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Mana mungkin dia masuk surga. Waktunya sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat pun Rasulullah pun mengatakan lagi, lihat calon penghuni surga pulang. Ayo, siapa yang mengikut jejak dia? Rasulullah. Mana mungkin? Dia pun tidak menghiraukan. Dia pergi pun langsung ke berkebun dia. Aku lelah sekali. Badanku terasa capek. Tapi aku senang. Dia mengumpulkan kayu bakar. Ditaruhnya kayu bakar. Tapi, ada tapinya teman-teman, ya. Mau tahu selanjutnya? Mau tahu tidak? Nah teman-teman, ya masih ada kelanjutannya, ya. Teman-teman tidak boleh ada yang kencing dulu, yang pipis dulu. Nah teman-teman di rumah juga jangan beranjak dulu dari kursinya. Nanti kamu akan meneruskan ceritanya. Tunggu pesan-pesan berikut ini. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Kak Abu Miftah dalam Dongeng Anak Muslim Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Ya, tadi bagaimana ceritanya? Ya, tadi itu calon penghuni surga itu dia berada di kebun. Dia mengambil kayunya, ambil lagi kayunya. Tapi di tengah perjalanan
dia mengambil. Ternyata warga yang ada di sana lalu melihat, wah, ngapain tuh anak? Bapak-bapak itu ngapain? Kelihatannya bisa-bisa saja. Saya juga suka mengambil kayu. Kata Rasulullah, dia calon penghuni surga. Lihat. Dia mau pulang. Hush! Semuanya kabur. Dia pun pulang. Ya. Ketika dia pulang, azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat asar. Alhamdulillah, aku sekarang lagi puasa. Sekarang aku harus pergi ke musola atau ke masjid. Dia pun pergi ke musola, ke masjid. Rasulullah pun mengatakan lagi kepada jamaahnya, "Hei umatku, lihat sekali lagi. Itu ada calon penghuni surga. Kamu lihat itu, lihat itu. Lihat apakah di antara bapak-bapak ingin seperti calon penghuni surga ini?" Rasulullah, aku sudah bilang. Tadi saya ke sana, saya melihat. Saya juga seperti biasanya. Saya mengambil kayu, saya juga memotong kayu. Tidak ada yang luar biasa. Ayo kita sholat dulu. Sholat berjamaah. Ya. Ada yang penasaran, teman-teman. Tahu siapa penasaran? Namanya Abdullah. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Pintar semuanya, ya. Masih lapar tidak? Hah? Masih haus tidak? Hah? Masih puasa kan? Sekarang bulan puasa harus mencoba menahan diri dari goda-godaan setan dan kutu. Menahan lapar, menahan haus, juga jaga hati. Ya, begitu juga yang dilakukan oleh calon penghuni surga itu. Namun ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, "Bapak, iya, ada apa? Bolehkah saya menginap di rumah Bapak?" "Oh, silakan. Saya ingin menginap di rumah Bapak." "Oh, silakan. Tapi maaf, rumah saya sangat sederhana." "Nggak apa-apa, Pak. Saya ingin bermalam di rumah Bapak hanya 1 malam." "Oh, silakan. Dia pun, Abdullah itu pergi bersama calon penghuni surga itu. Orang itu kayaknya biasa saja. Apa menariknya? Aku juga pakai pakaian begini. Aku juga pakai pakaian yang biasa saja. Apanya yang menarik? Diperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut, diperhatikan jalannya. Makannya pun diperhatikan. Pak Abdullah, ayo kita makan." Iya, kita makan. Dimakan. Makan. Kayaknya biasa aja dia makan. Apanya yang lebih? Rasulullah ada-ada saja. Dia juga makan juga pakai tangan. Apanya yang hebat? Pak Abdullah. Iya. Saya ingin ke kamar mandi dulu. Oh, iya. Biasa saja. Dia juga kamar mandi dia biasa saja. Apanya yang beda? Ternyata Abdullah pun mengikuti dari belakang. Tapi teman-teman, tidak boleh meniru. Pak Abdullah tidak mengintip. Dia hanya memperhatikan dari jauh. Wah, biasa saja dia berdoa ke kamar mandi. Dia juga pulang dari kamar mandi juga berdoa. Aduh,
Apanya yang bikin hebat? Begitu saja penghuni surga. Aku pun juga penghuni surga barangkali. Aku juga bayar zakat. Aku juga sholat di masjid. Apanya yang hebat? Pak Abdullah, sudah malam. Hari pun sudah malam, teman-teman. Tapi Abdullah itu dia tidak beranjak dari tempat duduknya yang ada di ruang tamunya calon penghuni surga gitu. Calon penghuni surga itu masuk kamar, perhatikan pintunya. Mana? Biasa saja. Apanya ini? Aduh, apanya yang hebat? Dia juga sholat malam juga. Aku juga sholat malam. Wah, apanya lagi yang hebat? Teman-teman, diam. Lihat sini. Wah, dia sedang berdoa. Aku juga suka berdoa. Aku juga kalau sholat berdoa. Aku juga kalau sholat malam juga berdoa. Apanya yang hebat? Barangkali sarungnya. Katanya sarungnya baru. Wah, aku juga punya sarung baru. Apanya yang hebat? Aduh, Rasulullah. Aku jadi penasaran. Aduh, bagaimana ini? Hari pun lagi berganti. Bapak, saya ingin bertanya. Bolehkah? Boleh. Ada apa, Pak Abdullah? Saya juga akan memberikan apa yang Bapak mau. Saya juga akan memberikan nasihat yang terbaik buat Bapak. Iya. Saya jadi malu. Begini, Pak. Kata Rasulullah, Bapak ini calon penghuni surga. Aku calon penghuni surga. Subhanallah. Bapak Abdullah, aku biasa-biasa saja. Mana mungkin barangkali Rasulullah salah. Tapi teman-teman, akhirnya hari pun berlanjut. Lalu apa yang dijawab oleh dia? Nanti dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana cerita selanjutnya? Ayo tepuk dua. Nah biar semangat ya. Nah teman-teman di rumah, bagaimana selanjutnya? Kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Nah, kembali lagi bersama Kak Abu Miftah dalam Dongeng Anak Muslim Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mau tahu tidak? Apa yang terjadi dengan Abdullah? Ya, Abdullah pun berkeras hati. Dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh calon penghuni surga itu. Sampai dia ingin tahu lebih jelas. Bapak, ada apa ayo Pak Abdullah? Kamu ini perasaan tidak enak. Iya. Oh, yang tadi. Ya. Begini. Oh, teman-teman. Ketika penghuni surga itu mengatakan bahwa ini teman-teman harus paham apa yang terjadi. Oh, itu ya. Begini Pak Abdullah. Saya biasa saja. Saya juga melakukan apa yang dilakukan umat Islam di dunia. Saya juga sholat 5 waktu. Alhamdulillah saya juga berpuasa. Ya memang saya ini bertani. Saya juga seperti Bapak juga Pak Abdullah, bertani juga. Saya juga mengambil kayu seperti
seperti yang dilakukan Pak Abdullah, ya. Tapi apa? Tapi apa? Tapi apa? Begini, saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa kepada orang-orang yang jolim kepada saya. Saya juga berdoa kepada orang-orang yang menghardik saya, yang menghina saya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah amal baik kepada orang-orang yang memarahi saya. Berikan kebaikan kepada orang-orang yang menghardik saya. Ampunilah dosanya, ampunilah dosanya. Karena mungkin dia hilaf di dunia, mungkin dia hilaf ketika itu. Ampunilah. Hanya itu, Pak Abdullah. Hah? Hanya itu. Hah? Hanya itu. Dia pun tanpa pamit. Dia pun, begitu ya? Ya iya, aku begitu saja, biasa aja. Oh begitu. Dia pun akhirnya pamitan pulang. Dia pun ke rumah Rasul. Ketika itu Rasulullah tidak ada di tempat, ya. Akhirnya dia pergi ke musola atau ke masjid. Ketika itu Rasulullah dia sedang berzikir. Setelah sedang berzikir, Rasulullah, begini Rasulullah. Ada apa? Kenapa kamu begini? Begini Rasulullah, tadi saya sudah ke rumah Pak Abdullah. Ternyata memang dia benar apa yang dikatakan Rasulullah. Dia itu calon penghuni surga. Aku sudah tahu apa yang kamu ucapkan. Iya Rasulullah, dia berdoa kepada orang-orang yang menjolimi dia. Dia juga berdoa kepada orang-orang yang menghina dia. Dia juga berdoa kepada orang-orang yang memukul dia. Supaya dia diberi keberkahan, dia diberi ampunan ketika dia nanti di akhirat dia akan masuk surga. Begitu katanya Rasulullah. Pak Abdullah, itulah calon penghuni surga. Kamu boleh mengikuti dia. Iya Rasulullah. Nah teman-teman, akhirnya hanya satu yang dilakukan oleh penghuni surga itu. Ayo, apa tadi yang tahu? Siapa tahu? Apa yang dilakukan calon penghuni surga? Yang dilakukan? Dia hanya berdoa kepada orang yang jolim, ya. Dia juga sangat teladan. Dia juga orang soleh, suka ke masjid juga, dan juga suka berpuasa juga. Nah, tidak ada yang lebih baik dari calon penghuni surga itu. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya pasti ingin masuk surga, ya. Semuanya pasti akan senang seperti yang dilakukan oleh penghuni surga ini. Nah, sekarang Kak Abu ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman, ya. Siapa yang kira-kira siapa ya? Ya. Tapi ingat, Kak Abu tidak memberikan apa-apa. Tidak apa-apa kan? Ya. Yang penting teman-teman sehat walafi. Syukur, alhamdulillah. Ya, tepuk tangan semuanya. Senyumnya, tidak lupa senyumnya. Senyumnya yang manis dong. Iya, semuanya harus ceria. Anak Indonesia, anak Muslim harus ceria semuanya. Ya, pertanyaannya cuma satu, ya. Pertanyaan cuma satu, ya. Siapa tadi yang datang ke rumah calon penghuni surga? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Itu namanya Abdullah bin Amr. Ya, namanya Abdullah. Dia itu yang datang ke rumah calon penghuni surga. Ya, siapa juga yang tahu apa yang dilakukan oleh calon penghuni surga ketika berada di kebun? Apa yang dilakukan? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kapan mereka di kebun? Ambil kayu. Untuk apa kayunya? Untuk apa? Untuk dibakar. Itu jangan ragu-ragu, ya. Itu yang dilakukan calon penghuni surga. Tidak ada yang lebih, ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hadis. Fastabiqul khairat.
Ya. Dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Siapa yang tahu? Apa fastabiqul khairat? Iya, tepuk tangan. Itu orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ya, teman-teman berbuat baiklah ya kepada teman-temannya. Tidak boleh lagi ada yang mengumpetkan sendalnya ketika taraweh. Masih ada yang suka mengumpetkan sendal. Ayo, siapa? Ayo, pasti ada nih yang mengumpetkan sendal. Ayo, masih ada yang sholatnya suka bercanda. Ayo, siapa yang suka sholatnya bercanda? Ya, kalau lagi sholat begini, Allahu Akbar. Tahu nggak kamu? Aku kan punya mobil baru. Tahu nggak? Mobil Barbie. Aku punya mobil Barbie itu tuh boneka bagus. Siapa? Kalau lagi sholat suka bicara. Siapa? Ayo. Kalau misalnya teman-teman sholat itu berbicara, berarti bukan calon penghuni surga. Ya, calon penghuni surga itu sholat pun harus teliti, harus tekun. Nah, teman-teman, begitulah paling tidak teman-teman bisa menghargai waktu. Sholat 5 waktu, berbuat baik itu adalah yang terbaik dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, teman-teman di rumah, begitulah cerita dongeng anak muslim Indonesia. Sampai ketemu lagi dan dadah. Ayo dadah semuanya.